Selamat datang. Kami dari kelompok 2 CGP Angkatan 11 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami tentang nilai dan peran guru penggerak. Anggota kelompok Helvina Desrita sebagai moderator dan penyaji, Fajril Irfiansyah sebagai penyaji dan penanggap, Evnita Yeni sebagai notulen dan penyaji. Nilai-nilai yang diharapkan ada pada seorang diri guru penggerak adalah berpihak pada murid. Seorang guru selalu senantiasa memperhatikan dan mengutamakan kepentingan muridnya sendiri. Nilai selanjutnya adalah mandiri. Seorang guru penggerak diharapkan dapat menambah ilmu, keterampilan, dan wawasannya secara sadar tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai yang ketiga adalah kolaboratif. Guru penggerak diharapkan mampu membangun daya sanding, bekerja sama dengan warga sekolah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai reflektif yang dimiliki oleh guru penggerak dapat digunakannya untuk memaknai pengalaman yang didapat, mampu mengetahui kelemahan dan kekuatan pada dirinya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukannya. Terakhir adalah nilai inovatif, yakni mampu menemukan gagasan-gagasan baru dan tepat guna dalam media pembelajaran, strategi mengajar, program kerja, dan sebagainya. Peran guru penggerak. Dari kekuatan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru penggerak, maka guru penggerak diharapkan berperan untuk menjadi pemimpin dalam pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Berikut gambaran singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai yang ada pada setiap anggota kelompok kami. Pertama, nilai yang dimiliki Fajril Irfiansyah yang bertugas di SD Negeri 30 Payakumbuh. Nilai-nilai tersebut adalah inovatif, mandiri, dan kolaboratif dengan peran menjadi coach bagi guru lain. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yaitu berbagi ilmu dalam forum komunitas belajar seperti KKG Gugus dan KKG kelas 6, membimbing teman-teman sejawat untuk mengeksplor rapor pendidikan, membantu mereka dalam menyelesaikan aksi nyata pada pelatihan mandiri di PMM, serta berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikut nilai-nilai dari Evnita Yeni yang bertugas di TK Islam Raudatul Jannah seperti nilai mandiri dan berpihak kepada murid. Perannya adalah mewujudkan kepemimpinan murid melalui pembiasaan kegiatan-kegiatan penanaman karakter di sekolahnya. Kegiatan yang dilakukan adalah pembiasaan menggunakan mainan dan meletakkannya kembali ke tempatnya. Kegiatan yang lain yaitu makan bersama, membiasakan makanan tidak tersisa dan membersihkan tempat sesudah makan termasuk piring yang sudah digunakannya. Terakhir adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh Helvina Desrita. Nilai-nilai tersebut meliputi berpihak kepada murid, inovatif dengan peran menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Kegiatan yang telah dilakukan menyangkut nilai tersebut adalah menggunakan strategi belajar berdiferensiasi agar murid terlibat aktif dalam pembelajaran. Murid dengan gaya belajar kinestetik, diberi tugas untuk menyelesaikan tugasnya dengan memindai barcode yang telah disediakan guru, sedang murid dengan gaya belajar audio-visual menyelesaikan tugasnya dengan melihat video atau menelusuri peramban di dunia maya. Peran selanjutnya adalah menemukan inovasi dalam penggunaan media pembelajaran. Dari nilai-nilai yang ada pada setiap anggota kelompok, maka kami dari kelompok 2 mencoba merancang kegiatan berbasis kekuatan kolaborasi dari nilai yang dimiliki anggota kelompok, yakni melaksanakan penguatan karakter melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan untuk memahami dan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan berkelanjutan dengan nama Proyek Polestamu, Proyek Kompos Lestarikan Alamku. Kegiatan tahap 1 yaitu melakukan persiapan. Nilai kekuatan yang ditampilkan seperti kolaboratif, inovatif dengan peran menjadi coach bagi guru lain. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi dan edukasi, membentuk tim, menyediakan sarana dan prasarana. Kegiatan tahap 2 yaitu pelaksanaan. Nilai yang diwujudkan melalui pelaksanaan ini adalah kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri dengan peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan kegiatan seperti murid mengumpulkan bahan-bahan untuk pembuatan kompos, murid bersama guru membuat kompos dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan, pemanenan kompos bersama-sama dengan warga sekolah. Kegiatan tahap 3 yaitu pemanfaatan dan refleksi. Nilai yang diwujudkan melalui pelaksanaan ini adalah berpihak kepada murid, inovatif dengan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Guru di sini mendampingi murid untuk memanen kompos atau menjual kompos dengan terlebih dahulu melakukan kerja sama dengan warga luar sekolah.
Setelah itu, dilakukan kegiatan reflektif untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan demi perbaikan di masa mendatang. Refleksi kegiatan akhir. Refleksi saya ketika berperan sebagai kepala sekolah dan pengawas. Peran saya jika menjadi kepala sekolah. Bersama guru dan komite sekolah menciptakan visi sekolah yang berpihak kepada murid, mewujudkan profil pelajar Pancasila serta adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Memastikan kebutuhan guru dan murid tercukupi untuk selalu kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menyusun RKJM dan RKT serta mengelola anggaran BOS, RKAS, dengan sebaik-baiknya dengan berpedoman ke rapor pendidikan, sarana dan prasarana yang ada, kondisi keadaan guru dan murid. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan minat dan bakat murid seperti pentas seni, lomba, market day, dan sebagainya. Aktif dalam organisasi-organisasi yang ada seperti PGRI, KKKS, Gugus, maupun komunitas belajar di sekolah untuk menambah wawasan atau berbagi praktik baik sesama rekan-rekan kepala sekolah. Menjalin hubungan yang baik dengan warga sekolah, stakeholder, tokoh masyarakat sekitar agar terciptanya suasana yang kondusif dan menyenangkan. Peran saya jika menjadi pengawas sekolah. Menjalankan tugas sebagai pengawas sesuai dengan kode etik yang berlaku. Mengunjungi sekolah-sekolah secara rutin untuk melakukan pembinaan atau bimbingan terhadap kepala sekolah dan guru. Mengaktifkan komunitas belajar di sekolah binaan agar kepala sekolah bersama guru selalu meningkatkan wawasan serta kompetensinya. Mengadakan workshop, lokakarya, atau webinar dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Mengembangkan diri mengikuti kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar, lokakarya, atau webinar sehingga maksimal dalam memerankan sebagai pengawas sekolah. Terlibat dan aktif dalam organisasi profesi yang dibentuk oleh pengawas-pengawas lain. Mengawasi ke sekolah agar berpihak kepada murid dan berpedoman ke rapor pendidikan. Demikianlah hasil diskusi dan kerja kelompok kami. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.